ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, jadi zikirnya itu menyebut kalimat la ilaha illallah, cuman ada gerakan-gerakan gitu. La ilaha illallah gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang memperlihatkan seseorang atau kelompok orang berzikir namun ditambahi dengan gerakan-gerakan tertentu sehingga zikirnya terlihat tidak seperti pada biasanya yang kita ketahui ya. Ini videonya, langsung aja coba saya putarkan ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, jadi zikirnya itu menyebut kalimat la ilaha illallah, cuman ada gerakan-gerakan gitu. La ilaha illallah gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini gerakan apa ya? Seperti gerakan silat nggak sih ini? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, sepertinya ini ada pemandunya ya di depan, cuman tidak tersorot kamera. La ilaha illallah. Satu wajah. Semangat ya saya. Semangat SHI jaga. Allahumma SHI sehat. Kayak militer juga ya. SHI Kuat. SHI Bersatu. SHI Salam hidayah Indonesia. SHI Salam hidup Indonesia. Selesai udah. Oh, ini bapak-bapak semua ya. Olahraga yang penting keluarkan keringat. Oh, olahraga mengeluarkan keringat. Coba ada suaranya di sini tadi. Penting keluarkan keringat. Tapi sebelum melakukan Wah, ini apa ya? Saya juga gak tahu sebenarnya ini apaan ya. Di sini juga banyak yang bertanya, ini apa ini ya? Ini kalau kita lihat komentar-komentarnya banyak juga yang bertanya. Apalagi, Masya Allah, ayah-ayah wae. Ada yang bilang juga kayaknya pengganti si Panji nih. Waduh. Terus ada juga yang nanya Pieto iki, ada lagi Gusti Allah iri-iri opo mane iki. Ya, banyak yang bertanya ya. Sayangnya di sini juga tidak dilengkapi dengan deskripsi atau keterangan apapun di sini ya. Cuman kalau kita lihat tadi ya gerakan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Ya, itu tadi videonya. Ibadah yang paling fleksibel itu memang berzikir ya, mengingat Allah dengan menyebut-nyebut nama Allah. Bisa kita lakukan sambil berdiri, duduk, berbaring. Saya sendiri ketika saya ngedit video pun bisa sambil berzikir ya. Ketika saya mungkin lagi nge-gym, mungkin lagi nyetir, bisa sambil berzikir. Allah pun sudah memberitahu kepada kita bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu semestinya manusia itu setiap waktu yang dilalui harus bernilai ibadah. Cara menjadikan setiap waktu bernilai ibadah ialah dengan berzikir. Dengan berzikir kita cuma butuh berapa detik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap detik kita mengucapkan itu ya insya Allah jadi ibadah. Tapi tentunya juga harus kita ketahui bahwa berzikir itu juga harus beradab. Jangan ketika kita lagi buang air besar menyebut-nyebut nama Allah. Termasuk juga ada, kita bisa temukan banyak di sosial media video orang yang kelihatan berzikir namun sambil joget-joget, bahkan kelihatan auratnya. Termasuk juga yang bermasalah itu ada orang yang membuat zikir-zikir sendiri, membuat ritual zikir sendiri digabung dengan gerakan-gerakan tertentu, lalu diklaim dengan gerakan itu nanti akan mendapatkan ilmu kebal, nanti akan mendapatkan ilmu pernafasan apalah, nanti akan mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal sebenarnya hal-hal yang dilakukan itu tidak ada dalam syariat agama Islam, namun diada-adakan, dibuat-buat sendiri.
Kalau misalnya memang kebetulan lagi olahraga, lalu dengan olahraga itu, dengan gerakan-gerakan olahraga itu sambil menyebut-nyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, gak ada masalah selama itu beradab. Tapi kalau dihususkan lalu meyakini ada fadilah dengan gerakan-gerakan itu, maka butuh dalil, butuh dasar yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita semua. Beliau bersabda, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama, yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Kalau kita kembalikan lagi pada video yang tadi kita reaksi ini, kita bisa melihat di sini sepertinya ini orang-orang sedang melakukan ritual zikir tertentu ya. Ini sepertinya memang sengaja diajarkan seperti ini oleh gurunya atau oleh seseorang. Ya, karena kita bisa lihat banyak yang melakukan, bukan satu orang saja. Artinya mereka kompak. Jelas ini ada yang mengajarkan ya, bahwa harus gerakan begini, harus bergerakan begini, sehingga mereka bisa kompak. Ya entahlah, mungkin mereka punya dasar juga ya, saya juga nggak paham. Yang jelas itu tadi yang saya katakan, bahwa kalau misalnya kita olahraga, ya kebetulan nih olahraga, lalu kita sambil berzikir kepada Allah, ya nggak ada masalah. Tetapi kalau menghususkan sebuah gerakan lalu kita kaitkan dengan zikir dan kita yakini ada keutamaan, ada fadilah di dalamnya, maka butuh dalil, butuh dasar yang jelas. Di Indonesia itu memang banyak sekali ritual agama yang dibuat-buat ya, zikir-zikir yang sampai kesurupan. Kalau udah kesurupan itu katanya zikir tingkat tinggi. Jangankan zikir, sholat aja ada juga yang dirubah-rubah gerakannya, dibuat semau-maunya sendiri. Tidak hanya amalia-amalia ya, tapi akidah juga di Indonesia tuh berbahaya. Banyak yang berusaha untuk merubah-rubah akidah agama Islam ya. Salah satunya ya Panji Gumilang itu kan, ingin menyebarkan akidah bahwa Al-Quran itu adalah perkataannya Rasulullah. Dan anehnya, setiap hal-hal menyimpang selalu ada aja pengikutnya, bahkan tergolong banyak juga pengikutnya. Kalau bukan kita yang mengingatkan, kalau bukan kita yang menjaga kemurnian agama kita, lalu siapa lagi? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari hal-hal yang menyimpang teman-teman ya. Kita wafat dalam keadaan membawa akidah yang benar. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.